mengagungkan Allah. Di dalam keyakinan tentunya. Bukan sekedar basa-basi lesannya mengagungkan Allahu Akbar. Allah Jalla Jalaluh. Tidak, bukan sekedar itu. Akan tapi harus betul kita rasakan bahwasanya Allah adalah zat yang maha agung. Karena Allah zat yang maha agung, maka kewajiban kita mengagungkan Allah. Zat yang maha agung itu yang menciptakan, yang maha menciptakan, yang maha menghidupkan. Kemudian di hadis ini disebutkan, termasuk bagian mengagungkan Allah adalah ikramu di syaibatil muslimi. Kalau kita memuliakan orang yang sudah beruban dari seorang muslim. Menghormati mereka artinya mengagungkan Allah. Begitulah yang diajarkan Nabi seperti dalam urusan cinta kepada Allah. Ada sebagian orang mungkin menganggap kalau orang mencintai manusia itu langsung berarti hilangnya cinta kepada Allah. Atau di saat kita mengagungkan, memuliakan manusia berarti kita tidak mengagungkan Allah. Ini salah. Mencintai Allah, hendaknya kita betul-betul mencintai Allah. Dan cinta kepada Allah adalah yang nomor satu, tidak ada tandingannya. Tidak boleh cinta kepada Allah dibagi dengan yang lainnya, karena cinta kepada Allah nggak bisa dibagi. Harus seutuhnya untuk Allah. Lalu bagaimana cinta kepada sesama manusia? Nah, ini yang harus difahami. Bukan berarti cinta kita bagi antara cinta kepada Allah lalu sebagian cinta. Ibaratnya hati itu 100%, 90 untuk Allah, 10 untuk selain Allah. Tidak. Karena menjadikan 10% cinta kepada selain Allah termasuk bagian menyekutukan Allah. Karena cinta kepada Allah nggak bisa dibagi. Lalu maknanya cinta kepada manusia bagaimana? Nah, ini harus pahami. Mencintai manusia itu adalah ternyata bagian daripada cinta kepada Allah. Sehingga kita mencintai manusia bukan karena zatnya manusia itu sendiri. Sehingga kalau orang mencintai manusia karena zatnya manusia, dia tersesat dalam cinta. Sehingga yang ada adalah cinta karena Allah. Cinta kepada Allah seutuhnya nggak bisa dibagi. Mencintai Allah, mencintai manusia ini karena bagian daripada cinta kepada Allah. Kalau kau cinta kepada Allah, maka engkau bisa mencintai ibundamu, mencintai saudarimu, dan seterusnya. Di sini pun juga demikian. Mengagungkan, memuliakan selain Allah itu bukan berarti memuliakan karena zatnya dia. Sehingga kalau membagi antara kemuliaan Allah, kemudian ada kemuliaan untuk manusia, kemuliaan manusia, pengagungan kita kepada Allah, ada pemuliaan pengagungan kita kepada manusia, nggak dibenarkan. Yang zat maha agung hanya Allah. Yang berhak diagungkan hanya Allah. Lalu bagaimana kisah kita mengagungkan manusia? Maka memuliakan manusia sesuai dengan petunjuk Rasulullah adalah bagian daripada memuliakan Allah. Termasuk ikramu dzi syaibati. Ini maka dari itu, ayo, kalau Anda memang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, maka tolong pandang orang-orang beruban dengan mata penghormatan kepada Allah. Karena Allah merintahkan melalui lisan Rasulullah. Makanya kepada orang yang beruban, itu secara umum. Jangan biasa Anda mengangkat suara kepada mereka atau berbuat kasar kepada mereka. Berbuat kasar kepada siapapun saja tidak boleh, bagaimana yang mereka yang sudah beruban. Artinya kalau sudah orang yang musta'al ra'su syaiba, yang sudah memutih rambutnya, wahan nal'adhu min, yang kalau tulang belulangnya sudah mulai lemah, ya rambut memutih, jalan tertatih-tatih, ya dan seterusnya, mereka, maka dari itu kita dihimbau, diperintahkan untuk bisa memuliakan orang-orang seperti ini karena Allah. Jadi betul-betul kita bisa menghormati dalam segala kehidupan kita, urusan kesehari-harian. Nabi mengatakan suatu ketika urusan minum itu gelasnya hanya satu, hanya akan dibagi kepada orang yang ada di situ. Nabi mengatakan gabir, yang tua dulu dong, yang tua dulu. Dan membiasakan dalam hidup kita mendahulukan yang tua. Itu adalah pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulukan yang tua dulu. Memuliakan yang tua. Termasuk bagian pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai di antara kita tidak peduli dengan ketuaan seseorang. Ya, di syaibatil muslimi. Kemudian wahamil Quran, ini ulama, hamil Quran, pembawa Al-Quran. Yang ghairil ghali fihi. Jadi yang harus kita muliakan. Yang kalau kita muliakan Allah, mengagungkan Allah, maka agungkan mereka yang hamilil Quran, pembawa Al-Quran, maksudnya menghafal Al-Quran. Tapi menghafal Al-Quran yang bagaimana? Menghafal Al-Quran tapi kurang ajar. Enggak. Tapi yang ghairil ghali.
yang tidak melampaui batas fihi di dalam Al-Quran. Melampaui batas para ulama memaknai panjang lebar. Kalau ada orang melampaui batas, biarpun dia punya hafalan Al-Quran, maka nggak layak dihormati. Biarpun Al-Quran ada di otaknya, tapi tidak di hatinya, tidak ada dalam perilaku dan akhlaknya. Ini hamil Quran, pembawa Al-Quran, ghairil ghali, yang tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Melampaui batas itu misalnya, dimulai dari bisa membaca dengan tajwid, tapi dia tidak membaca dengan tajwid. Berarti batas-batas yang membaca Al-Quran adalah dengan tajwid yang benar. Lalu dia membaca dengan salah, itu melampaui batas. Berarti dia telah tidak memuliakan Al-Quran. Maka dia bukanlah hamilul Quran yang sejati. Tapi kami ingatkan, ini bukan berarti orang yang baru belajar Al-Quran tidak boleh membaca Al-Quran. Wahai ibu-ibu yang sepuh, ayahanda yang sepuh, belajar Al-Qurannya sudah tua, di saat pensiun baru belajar misalnya. Sehingga membaca Al-Qurannya tidak bisa selancar yang lainnya. Maka Anda tidak perlu ragu, biarpun memang begitu rambu-rambunya bahwa kalau orang baca Al-Quran hendaknya harus dengan tajwid, makhraj-makhrajnya yang benar. Tapi bagi orang yang belum bisa bagaimana? Maka bacalah sesuai dengan kemampuan Anda. Anda tidak dosa karena Anda tidak sengaja untuk menyalah-nyalahkan baca Al-Quran. Seandainya seharusnya dipanjangkan, Anda tidak memanjangkannya karena Anda tidak mengerti, maka tidak dosa. Dengan catatan Anda masih tetap ingin belajar dan belajar. Maka menyalah salah yang sudah bisa baca tajwid, tatonya dia baca Al-Quran dengan terlalu cepat, tidak karu-karuan, itu dosa dia. Dan dia tidak mengagungkan Al-Quran, berarti tidak mengagungkan Allah. Nah, kemudian, ini kemudian yang dikatakan al-ghali, yang berlebihan, itu diantaranya adalah menafsiri dari otaknya sendiri. Tidak berdasarkan metodologi, tidak berdasarkan cara-cara bagaimana menafsiri Al-Quran. Sehingga sesuai dengan otaknya saja. Nyocok-nyocokin dengan otaknya saja. Ini melampaui batas, karena dia tidak punya. Bukan bagian dia semacam itu, tidak boleh. Nah ini melampaui batas. Atau menyemblintir Al-Quran demi kemaslahatan dirinya. Bukan karena Allah. Kemaslahatan politik, kemaslahatan kekayaan dalam dirinya. Maka tidak diperkenankan tuanya. Orang begitu tidak perlu dihormati. Yang perlu kita hormati adalah hamil Quran. Pembawa Al-Quran yang betul ngerti rambu-rambu. Tahu mana halal, tahu mana haram. Baik. Wal jafi anhu artinya orang yang hamil Quran akan tapi dia jauh daripada Al-Quran, tidak rindu mengamalkan Al-Quran, tidak sering mentadabburi Al-Quran dan sebagainya. Maka dari itu kami ingatkan kepada siapapun Anda yang sudah menghafal Al-Quran, jangan berhenti sampai dengan hafalan Al-Quran. Memang menghafal Al-Quran kemuliaan yang luar biasa, akan tapi ingat kita tidak punya kewajiban menghafal Al-Quran. Tapi kalau orang bisa menghafal Al-Quran mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Anda tidak punya kewajiban menghafal Al-Quran. Kalau ingin menghafalkan, oke, bagus. Tapi yang wajib bagi kita adalah merenungi firman-firman Allah, tadabbur, memahami Al-Quran, merenungi firman Allah melalui dengan petunjuk para ulama dalam memahami Al-Quran. Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata, umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdhihi. Kami diperintahkan, kita ini semua diperintahkan untuk merenungi isi Al-Quran, firman-firman Allah. Dan Allah lah yang akan menjaga Al-Quran. Umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdhihi. Kita diperintahkan untuk menghafal Al-Quran, merenungi Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran agar tidak ada yang merusak dan sebagainya itu Allah. Karena Allah sudah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Walakinnana insaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburah. Tapi yang terjadi, kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang banyak orang hanya sibuk menghafal Al-Quran, tidak sampai melanjutkan sampai rindu kepada memahami isi Al-Quran. Nah, kalau orang menghafal Al-Quran akan tapi ternyata dia tidak berusaha untuk faham isi-isinya, maka lihat, ini adalah orang yang menjauh daripada Al-Quran. Dan dia rugi. Tinggal dia punya kecerdasan, bisa menghafal bertahun-tahun, maka tentunya sangat mudah baginya untuk bisa memahami Al-Quran. Baik, ini adalah tentang ghali wal jafi. Ya, jadi berusaha untuk kita bisa merenungi firman-firman Allah. Jangan buru-buru. Merenungi firman Allah dengan perlahan, maka Allah akan berikan pemahaman yang khusus pada diri kita. Wa ikrami di sultanil al-muqsid. Kita memuliakan raja, memuliakan sultan, itu sah. Tapi yang bagaimana yang muqsid, yang adil, sebetulnya ini adalah tamparan bagi kita. Kalau kita terkagum-kagum memuliakan sultan yang tidak adil, maka ketahuilah ini bermasalah. Hati kita yang rusak, kotor. Seperti 2/3 imannya hilang. Disebutkan dalam hadis Nabi, man tawaddu'a li ghaniyin lihinahu dhaba anhu thulutsa dinihi. Orang yang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 imannya runtuh.
Kita duduk dengan orang kaya bukan karena terpesona, terkagum-kagum dengan kekayaannya. Tapi kita rindu agar orang kaya itu berbuat baik. Kalau Anda seorang ustadz, duduklah dengan orang kaya agar dia berbuat baik, bukan harus kepada pondok Anda. Tidak, yang penting orang itu berbuat baik. Kita memuliakan dia, oh seorang sultan, seorang khalifah misalnya. Kita memuliakan dia. Kalau seandainya datang ke sini akan saya cium tangannya. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Seandainya ada khalifah yang sangat adil, Umar bin Abdul Aziz, ketemu saya cium tangannya. Artinya kita memuliakan seorang raja. Kalau bahasa sekarang presiden nggak ada masalah. Tentunya dengan catatan yang adil. Seorang presiden, seorang pemimpin yang adil, maka dia layak dimuliakan, layak dihormati. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya tambah satu hadis lagi, biarpun nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh yang sangat kita cintai, tamu agung kita. Ada namanya Syekh Saiful Asri. Syekh Dr. Saiful Asri, beliau adalah orang yang sangat menguasai dalam bidang akidah dan yang lain-lainnya. Bisa bertanya tentang segala problem tentang keimanan dan akidah. Kuat di dalam urusan akidah. Wa an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama orang tua. Sehingga kalau makan orang tua suruh mulai, biar dimulai dengan keberkahan. Menghormat orang tua mengundang keberkahan. Apa sih berkah? Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan yang diberikan kepada kita. Jadi secara bentuk hissi dohirnya adalah uang 10.000. Tapi kalau berkah, subhanallah, 10.000 bisa kita pakai bermacam-macam. Jadi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Contoh ya, ada orang punya uang 10 juta, tapi tidak berkah, dipakai cepat habis, bermacam-macam sebab, tiba-tiba anaknya sakit, tiba-tiba anaknya pengen ini, tiba-tiba handphonenya pecah, tiba-tiba ada saja. Karena memang tidak berkah. Tapi kalau Allah memberkahi satu harta, lihat, subhanallah, digunakan untuk bermacam-macam baik. Dan sebab keberkahan ini adalah bagaimana jika di rumah kita bisa muliakan yang tua dari kita. Di kantor kita bisa muliakan yang tua dari kita. Dimanapun kita berada, kita menjadikan yang tua adalah orang yang harus kita hormati. Maka dengan cara semacam ini akan menjadikan keberkahan dalam hidup kita. Ini yang tua secara umum. Ada lagi orang tua yang sangat spesial bagi kita. Yaitu siapa? Ibunda dan ayahanda. Maka siapapun yang menjalani hidup dengan kedurhakaan, lihat, dia tidak akan sukses, tidak akan bahagia. Dia akan sengsara. Karena apa? Dia durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Biarpun katanya dia ditolong oleh orang yang paling kaya di negerinya, dia menemukan gunung emas, dia tidak akan bisa menjadi bahagia kalau sama orang tuanya tidak baik. Orang tua secara umum ya tadi disebutkan, tapi spesial lagi lebih khusus adalah orang yang tidak bisa menghargai orang tuanya, orang yang tidak bisa muliakan orang tuanya. Orang-orang tersebut adalah orang yang terhinakan. Orang yang terhinakan. Orang yang tidak akan bahagia, orang yang akan sesara di dalam hidupnya. Inilah wahai para perindu ridha Allah, mohon doa kami di dalam perjalanan dan semoga Allah memberikan segala kebaikan, memberikan keselamatan kepada kita semua dan Anda semuanya. Dan insya Allah setelah ini akan ada Syekh Saiful Asri, beliau adalah seorang alim dari Yaman yang datang, dan insya Allah beliau akan berikan kepada Anda hal-hal yang sangat Anda perlukan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dijauhkan dari fitnah, jauhkan dari benci, bertemu karena Allah, karena cinta. Dan semoga Allah mengabadikan pertemuan kita. Tidak ada fitnah sehingga kita terus bertemu dan bertemu dan bertemu hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Nuhibbukum fillah. Kami cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, insya Allah setelah ini, baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Setelah ini mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Saif bin Ali Al-Asri beserta Syekh Ali Al-Qudaimi yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Haidar Umam. Bagaimanakah penjelasannya? Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di Al-Bahjah TV dan Radio Network. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tibalah saatnya kita untuk menyimak tausiah atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Saif Ali Al-Asri yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Haidar Umam. Maka dari itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan.
Langsung saja li fadilatul Syekh Dr. Saif Ali Al-Asri alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحمد لله الذي جمعنا في هذا اللقاء المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالا. أما بعد, beliau Syekhuna Al-Fadil, Syekhuna Al-Alim, Al-Syekh Al-Allama Saif Ali Al-Asri Al-Faqih Al-Usuli Al-Yamani hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, mengawali perkataannya dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala serta bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tak lupa kepada para sahabat dan keluarga beliau. Dan beliau mengawali majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالله تبارك وتعالى مستحق للعبادة لأنه الذي خلقنا وأوجدنا من العدم. Beliau mengawali muhadarah beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita yang menciptakan kita dari yang sebelumnya tidak ada. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ay la'allakum tattaquna sakhatahu wa 'iqabah wa la'allakum tattaquna an ya'batha bikum asy-syaitan ولعلكم تتقون الوقوع في الفواحش والمعاصي ولعلكم تتقون ترك الواجبات. فعبادة الله تبارك وتعالى هي الوظيفة العظمى لهذا الإنسان على هذه الأرض. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, apa faidah kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Katanya beliau, la'allakum tattaqun, agar beliau menukil ayat firman Allah Subhanahu wa taala, agar engkau sekalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takut dari apa? Beliau menyampaikan takut daripada hukuman-hukuman Allah, takut daripada amarah-amarah Allah, takut daripada abathu syaitan, untuk syaitan masuk ke dalam diri kita atau mempengaruhi kita, atau takut kepada jatuhnya kita kepada maksiat-maksiat atau mukhalafah, pelanggaran-pelanggaran yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ibadah adalah wazifatul uzma, pekerjaan yang agung yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha wa dhalika bi anna hadhihi al-ard allati na'ishu 'alayha qad ja'alaha Allah 'azza wa jalla مسخرة ومهيئة لهذا الإنسان ليعيش عليها بما أودع الله فيها من نبات وزرع وأجواء وهواء وغير ذلك مما ينعم به الإنسان على وجه هذه الأرض. Lalu beliau melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'alal arda firasha, yang Allah Subhanahu wa taala adalah yang menjadikan bumi ini sebagai tempat bernaung kalian, tempat berlindung kalian. Maknanya apa? Bumi ini, kata beliau, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Karena diciptakannya bumi dan apa yang di dalam bumi itu daripada angin, buah, pohon-pohon dan juga yang lainnya, itu diciptakan untuk kita sebagai umat manusia. أنتم تشاهدون في هذه الأرض كيف أن الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يغير شيئا من نظامها فتضطرب هذه الأرض وترتج فيخرج من بطنها البركان، فهذه الأرض باطنها صهير بركاني
ولكن الله عز وجل وضع على هذا الصهير البركاني وضع عليه غلافا يشبه الفراش الذي يكون معينا للإنسان على المشي والبناء ورفع العمارات ونحو ذلك. ولهذا فالأرض فراش، هو الذي جعل لكم الأرض فراشا. Lalu beliau melanjutkan bahwasanya kalian semua atau kita semua menyaksikan apa yang ada di bumi ini. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan goncangkan bumi ini lalu keluar daripada bumi ini burkan. Burkan itu lava yang dikeluarkan Gunung Merapi, kadang keluar lalu terbentuklah daripada lava tersebut apa yang bisa diambil manfaatnya bagi umat manusia semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi ja'ala lakumul arda firasya." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini sebagai tempat yang kita bisa firasya, sebagai tempat bernaung kita yang bisa kita ambil manfaatnya. والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. جعل الله عز وجل هذه السماء بناء مبنيا يكون كالسقف لهذه الأرض، لأننا عندما نبني بيتا نضع أرضا ونضع سقفا، والسقف نزينه بهذه المصابيح وهذه الإضاءات اللمبات، ونزينه بكل ما نحتاج إليه في هذا البيت. فكذلك هذه الأرض جعل الله عز وجل هذا الفراش الذي نمشي عليه والسقف الذي زينه بالنجوم. ولقد زينا السماء الدنيا بنجوم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya lanjutan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a." Allah yang menjadikan bumi itu sebagai yang bisa engkau nikmati manfaatnya atau yang kita pijak, was samaa'a binaa'an, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap kita berlindung. Seperti halnya beliau memberikan misal, seperti halnya kita ingin membangun rumah. Rumah itu dibangun, ada yang kita pijak dan ada kita akan membuat lantai dan membuat atap rumah tersebut. Lalu setelah semuanya itu setelah kita buat semuanya, kita pun membuat tahsinat, pelengkap-pelengkap yang ingin kita manfaatkan untuk rumah tersebut, seperti halnya lampu-lampu yang menerangi ataupun yang lainnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini dengan style atau dengan gaya sedemikian rupa. نحن نحتاج إلى هذه الأضواء وهذه المصابيح حتى نرى وحتى نشاهد الأشياء مشاهدة جيدة. وقد جعل الله عز وجل هذه الأرض مضاءة بهذه النجوم. ففي النهار عندنا الشمس التي تضيء الأرض، ولكن هذه الشمس لا تحتاج منا أن ندفع أموالا حتى تضيء، ولا تحتاج أن نصلها بالكهرباء حتى تضيء. ولأن النهار هو وقت المشي والعمل وطلب المعيشة، فالضوء الذي يأتينا في النهار هو ضوء الشمس، الضوء الساطع القوي. وأما في الليل فهو وقت الراحة والنوم، ولهذا نحن لا نحتاج الشمس في الليل. ربما فقط الإنسان إذا مشى في الطرقات يحتاج ضوءا قليلا، فيأتينا في أكثر الشهر ضوء القمر الذي هو ضوء خافت ضعيف. وذلك من رحمة الله عز وجل ومن تهيئ الأجواء لهذا الإنسان أن يعيش بشكل أتم وأكمل. Lalu juga beliau melanjutkan bahwasanya kita ini butuh terhadap lampu-lampu untuk menerangi sesuatu di rumah kita, katanya. Untuk melihat dengan baik, untuk menyaksikan sesuatu dengan sempurna,
Maka Allah Subhanahu wa taala pun demikian, jadikan matahari di siang hari untuk kita dan menjadikan bintang-bintang dan juga rembulan sebagai pelita di malam hari. Kita di siang hari, kata beliau, adalah waktu kita untuk bekerja, waktu kita untuk mencari nafkah, waktu kita untuk mencari pekerjaan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari sebagai lampu penerangan di siang hari, sehingga manusia di waktu-waktu itu bisa dengan secara sempurna untuk mencari pekerjaan tersebut. Namun jika sudah datang waktu malam Allah Subhanahu wa taala jadikan itu adalah waktu rohah, waktu kita santai-santai dan waktu kita istirahat. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan lampu atau penerangan di malam hari tidak seperti penerangan di siang hari dengan mengurangi kadar cahaya atau kadar sinar yang kita saksikan bersama. Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang kepada kita semua sebagai hambanya. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم انظروا إلى صورة هذا الإنسان. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان هو الكائن الذي يكون مستقيما ويمشي على رجلين وله بشرة ظاهرة ووجه على هذه الهيئة التي نراها. هو الكائن الوحيد الذي له هذه المواصفات. Maka Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan atau menggambar kita, yakni kita diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala sungguh, katanya, sungguh khalaqnal insan, kami telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Lihatlah kepada manusia, karena manusia itu Allah Subhanahu wa taala setting atau huwa atau insan itu adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri tegak dengan kedua kakinya. انظروا إلى الآية وصوركم ولم تقف الآية هنا بل قال فأحسن صوركم أي جعلكم على صورة هي في غاية من الجمال والإحسان والإتقان. وإذا تأمل الإنسان في خلقته فسيلاحظ ذلك الجمال وسيلاحظ ذلك الإتقان. انظروا إلى العين مثلا، سنتحدث عنها بما يبين ذلك الجمال والإتقان. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad sawwarakum wa ahsana suwarakum fa ahsana suwarakum. Maka kata beliau, renungilah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, kata Allah Subhanahu wa laqad sawwarakum, dan sungguh dia Allah Subhanahu wa taala telah menggambar kita atau menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaannya. Maka insan ini atau manusia ini adalah ciptaan yang paling agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua anggota tubuhnya. Lihatlah kepada bentuk manusia, maka engkau pun menyadari bahwasanya manusia adalah paling sempurnanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lihatlah kepada contohnya mata, kata beliau. Mata Allah ciptakan dengan begitu detail, begitu agung, dengan sangat sempurna, yang akan beliau jelaskan nanti setelah ini. فجعل الله عز وجل هذه العين مستديرة تحتوي على بياض ثم سواد ثم سواد داخل السواد بهذا الشكل الجميل الذي يسر الناظرين ويتغزل به الشعراء وتهفو إليه النفوس. جعل الله عز وجل الأبصار على هذا الشكل وهذا النمط الذي نشاهده.
Katanya beliau, ja'alallah al-ain mustadira. Allah Subhanahu wa taala bukti bahwasanya Allah jika menciptakan sesuatu dengan detail dan dengan sangat indah tanpa adanya aib, bahwasanya kita diciptakan, contohnya mata. Allah ciptakan mata dengan bentuknya yang sempurna, yaitu bentuknya bulat, ada warna putih di mata itu, lalu ada warna hitam, kemudian ada warna hitam di dalam warna hitam. Itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan secara sempurna dan secara indah, sehingga mata itu dinikmati oleh orang-orang, sebagian orang jika memandang mata, atau yataghazzal, orang-orang para penyair, para syuara, para orang-orang yang suka puisi atau syair, itu banyak menyanjung mata-mata yang indah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata itu dengan sangat indah. ولأن البصر وظيفته رؤية الأشياء جعله الله عز وجل هنا في الرأس، جعل الله العينين في الرأس، ولم يجعل العينين في الركبتين مثلا، لم يجعل العينين عين هنا وعين هنا، بل جعلها في مكان مهيئ لأن ترى الأشياء بشكل صحيح منتظم. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata itu di tempat yang sudah sesuai, tidak menjadikannya, yaitu mata ditempatkan di wajah kita, tidak ditempatkan di atas kepala kita atau di belakang kita, ataupun ditempatkan di lutut kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata ini diciptakan di tempat yang sudah sesuai. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان أن جعل عينه ترى بمقدار محدد، فليست ترى كل شيء وليست تغفل عن كل شيء، بل ترى مقدارا محددا هو الذي ينتفع به الإنسان، وإلا فهناك أشياء كثيرة من حولنا نحن لا نراها، حجبها الله تبارك وتعالى عنا، أبصارنا غير قادرة على رؤيتها. كثير من الميكروبات والأشياء التي هي موجودة في هذا الجو من حولنا نحن لا نراها، كثير من الأشعة والأضواء هي موجودة ولكننا لا نراها، كالأشعة التي تكون عند الطبيب عندما يجري لك فحصا للصدر أو نحوه، فهذه الأشعة نحن لا نراها بأعيننا. لماذا؟ لأن الأبصار ترى بمقدار معين، ولهذا نحن لا نرى الشياطين ولا نرى الجن وغير ذلك مما أراد الله عز وجل لأبصارنا ألا تراه رحمة بنا. Beliau menjelaskan bahwasanya mata ini diciptakan untuk melihat sesuatu. Maka termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat batasan-batasan tertentu untuk mata kita. Jadi mata ini tidak bisa kita ini melihat sesuatu pada porsinya, tidak berlebihan ataupun tidak kurang. Dan itulah yang sebenarnya kata beliau dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Batas itulah yang dibutuhkan untuk manusia. Tidak bisa untuk menembus sesuatu yang lainnya, seperti halnya mikrobat atau sesuatu yang lainnya yang berhubungan dengan seperti kalau di rumah sakit itu ada namanya periksa X-ray atau apa seperti itu yang ada di dalam, kita pun tidak bisa melihat hal-hal yang demikian. Sesuatu yang kecil pun kita tidak bisa melihatnya. Begitu juga termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, mata kita dijadikan diberi batasan oleh Allah untuk tidak melihat sesuatu yang di luar batasan tersebut, seperti halnya syaitan, seperti halnya jin dan yang lainnya, dan sesuatu yang gaib yang lainnya. Itu adalah karena bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala. انظروا إلى هذه الخضراء، ما اسمها هذه؟ ستارة أليس كذلك؟ ها؟ لا، ليس هذا الذي نغلق به الستارة. ما من عين إلا ولها ستارة، وهو هذا الحاجب الذي يستر هذه العين عندما يأتي غبار أو يأتي تراب
تستر هذه العين بهذا الحاجب. كل عين، هل يوجد عين ليس لها حاجب، ليس لها غطاء؟ كل عين لها حجاب، وهذا من رحمة الله عز وجل بالإنسان. Beliau melanjutkan, cobalah kita lihat, katanya, di samping anda semuanya ada kelambu-kelambu atau apa namanya ini, sataroh. Kelambu yang digunakan untuk apa kelambu itu? Digunakan untuk menutupi dari sesuatu, atau pandangan orang bisa ditutupi dengan itu, atau membatasi seperti halnya hijab untuk membatasi pandangan kita dari sesuatu. Maka mata, semua mata, kata beliau, diciptakan dengan hijab, dengan penutup yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu akan sudah dibagi-bagi oleh Allah, bahwasanya semua mata diciptakan dengan tadi ada penutupnya, ada hijabnya, sehingga tidak semuanya bisa dilihat oleh mata kita. وجعل الله تعالى هذه العين داخل صندوق، والعين محفوظة فيه، حتى لو ضربك إنسان هنا فإن العين لا تتأثر، وإذا قمت في ظلام وضرب راسك في الجدر في جدار أو كذا فإن عينك لا تذهب منك. لو كانت العين في مكان هكذا ناتئ في الرأس، بمجرد أن يأتي شيء فيضرب في رأسك أو كذا تفسد هذه العين، ولكن جعلها الله محفوظة داخل صندوق، من الأعلى يحميها عظم الجبهة، ومن هذه الجهة يحمي العينين عظم الأنف، ومن هذه الجهة يحمي العينين عظم الصدغ، ومن هذه الجهة يحمي العينين عظم الوجنة. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha rahmat kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata itu tersimpan dengan baik, tersimpan dengan kokoh, tersimpan dengan kuat. Mata kita jika ada yang memukul kita, masalan katanya beliau, jika ada yang memukul kita, maka mata kita itu tidak berefek apa-apa, kena efek apa-apa, tapi mungkin kulit-kulitnya saja yang mungkin memar. Dan atau malam hari ketika kita tidak melihat, maka mata kita membentur satu tembok ataupun yang lainnya, maka mata kita pun tidak jatuh keluar dari diri kita. Itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan secara sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala jaga juga dari semua sisi di mata ini. Allah jaga dari atas ada tulang pelipis, kata beliau, ada tulang alis ya. Kalau dari bawah juga ada tulang pipi, dari samping sudah ada tulang yang menjaganya, dan juga dari samping yang lainnya ada tulang hidung yang menjaga mata tersebut sehingga mata tersebut kokoh di tempatnya. وإذا نزل العرق فإنه لا يأتي إلى العين مباشرة، وإنما بسبب هذا الحاجب يأتي العرق إما هكذا وإما هكذا، ولا يأتي إلى العين، لأن الله عز وجل حمى العين بهذا الشعر الذي يسمى شعر الحاجب. Dan juga beliau menjelaskan, jika contohnya kita pun berkeringat, Allah Subhanahu wa taala jadikan keringat itu tidak langsung masuk ke mata, tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan juga untuk melindungi mata tersebut, seperti halnya alis-alis yang ada di atas mata ini. Keringat jika turun dialihkan atau dialirkan karena rahmat Allah melalui alis, sehingga dia pun tidak melalui mata tapi ke samping, ataupun jatuh dari sisi hidung, mengalir dari hidung. Itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmat, Maha rahmat kepada kita. Wa ja'ala Allah 'azza wa jalla lil 'ain ma'an tunadhifuha. ما هو ماء العين؟ ما هو الماء الذي يخرج من العين؟ الدمع. والدمع هذا حلو أم مالح؟ مالح، لأنه معقم، الملح يعقم المكان، فجعل الله هذه الدموع التي تنزل بمجرد أن تأتي حصاة صغيرة إلى العين، تبدأ العين بالدموع
ويحدث لها التنظيف بماء معقم. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga di mata kita ini air yang senantiasa membersihkan mata tersebut. Apa yang dinamakan, apa nama untuk air yang ada di mata itu, kata beliau. Ya, air mata itu Allah jadikan untuk membersihkan mata itu juga dari kotoran-kotoran, katanya beliau. Dan air mata itu rasanya asin. Sehingga kata beliau, jika ada mungkin debu ataupun kerikil batu-batu yang halus yang masuk ke mata kita langsung secara otomatis memproses dengan mengeluarkan banyak air mata sehingga menetralisir kuman-kuman ataupun apa yang akan terjadi, sehingga air mata itu juga akan mengalihkan batu tersebut sampai kepada pojok daripada mata kita itu, sehingga bisa kita ambil dari situ. جعل الله تعالى العين يخرج منها كما قلنا الدموع، فالعين تخرج مادة سائلة اسمها الدمع، والفم يخرج مادة سائلة هي اللعاب. اللعاب هدفه الغرض منه أن يرطب الفم وأن يرطب الطعام. عندما نأكل اللقمة هذا اللعاب يرطبها ويلينها وتكون صالحة للهضم وصالحة للابتلاع. لو أن الأمر تغير وأصبح الدمع في الفم واللعاب في العين، ماذا سيكون؟ سنمشي في الطريق واللعاب ينزل هكذا من العين على الوجه ويراك الناس ولا يحب أحد أن ينظر إليك، لأن شكلك سيكون شكلا مخيفا بسبب ذلك. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل في العين ما يناسبها وجعل في الفم ما يناسبه. Kemudian beliau melanjutkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan cairan, salah satu cairan di mata itu yaitu air mata kita untuk tadi yang seperti dijelaskan sebelumnya, dan juga di mulut Allah Subhanahu wa taala juga jadikan cairan yang dinamakan dengan air liur. Air liur itu manfaatnya apa? Manfaatnya air liur adalah untuk memudahkan kita di dalam berbicara dan juga memudahkan kita di dalam memakan sesuatu, sehingga air liur itu dapat melunakkan sesuatu yang keras atau menjadikan lembut sesuatu yang kita makan, sehingga kita merasakan nikmat daripada makan tersebut. Coba saja, kata beliau, memisalkan jika saja Allah Subhanahu wa taala tukar air mata dijadikan di mulut dan air liur dijadikan di mata, maka sepanjang harinya dia pergi kemanapun matanya akan terus mengalir air liurnya tadi dari mata. Sehingga apa? Sehingga mata yang kata beliau disifati indah, para penyair banyak yang menyanjung mata tersebut, sudah tidak elok lagi untuk dipandang. Semua orang tidak mau bahkan memandang mata yang keluar dari mata tersebut, air liur yang terus menerus itu. Maka daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuatu di tempat yang sudah sesuai untuk dilihat, untuk kita disaksikan oleh semuanya. وهكذا لو تأملنا في كل شيء في الإنسان سنجد أنه في أحسن تقويم كما قال الله عز وجل. Maka itulah, kata beliau, kalau kita berta'amul atau bertafakur, kita merenung sejenak daripada ciptaan-ciptaan Allah, maka sungguh benar Allah, maha benar Allah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Allah tabaraka wa taala yaqul فلينظر الإنسان مما خلق ويقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
إلى آخر تلك الآيات التي تأمرنا بأن ننظر في أنفسنا وأن نتفكر في خلقنا كيف خلقنا الله عز وجل، لأن ذلك سيهدينا إلى كمال الإيمان وحسن الاعتراف لله تعالى بالعبودية. Dan beliau melanjutkan muhadharah beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya lihatlah, maksudnya manusia itu suruh melihat terhadap apa dia diciptakan, dengan apa dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam firman-Nya, alam naj'al lahu ainain. Katanya, bukankah kami Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dua mata untukmu, kami telah menjadikan lisan untukmu, kami pun ciptakan dua bibir untukmu, dan yang lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk merenungi, untuk bertafakur apa yang ada di dalam diri kita dari ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika ada orang yang bertafakur atau berta'amul tersebut, maka dia pun mendapatkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran. وهذا الشاب المبارك يشير إلينا إلى أن الوقت بقي منه 5 دقائق، أليس كذلك؟ ترجم. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala katanya, begitu juga pemuda ini tadi yang di depan kita ini menunjukkan atau memberitahu kami bahwasanya waktu kami menyampaikan pesan-pesan ini tersisa sekitar 5 menitan lagi. أعطانا 10 دقائق ما شاء 10 الله. menit. ولهذا سأختم بسؤال أوجهه إلى أخي الحبيب. ترجم. Beliau dan juga katanya karena waktu sudah sedikit inilah kami akan memberikan pertanyaan kepada saudara kami ini yang tercinta. ما اسمك؟ Haidar. حيدر. كم مرة في هذه السنة يا حيدر ذهبت إلى الحلاق لتحلق شعرك، شعر رأسك؟ Beliau bertanya kepada kami, katanya, Haidar, berapa kali dalam setahun kamu mencukur rambutmu? Allah. مرات مرات يقول مرات وكرات. جميل. نعم. Katakan sungguh sangat sering, tidak bisa dihitung. كم مرة طلبت من الحلاق أن يقصر لك أهداب عينيك؟ Beliau bertanya juga, berapa kali engkau meminta tukang cukur itu untuk merapihkan bulu matamu? ولا مرة. نعم. Sama sekali tidak pernah. هذه شعرة وهذه شعرة. من الذي هدى هذه وقال لها طولي؟ ومن الذي هدى هذه وقال لها توقفي؟ إنه الله تبارك وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر لهذه الشعرة أن تطول فهداها لأن تطول، وقدر لهذه الشعرة أن لا تطول فهداها لألا تطول. Beliau melanjutkan, bulu ini maksudnya bulu mata yang bagian atas dan bulu mata yang bagian bawah, siapa yang menggerakkan bulu-bulu itu? Maksudnya siapa yang
qaddara fahada, dan juga Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kadar, memberikan batasan-batasan, dan juga memberikan petunjuk-petunjuk kepada ciptaan-ciptaannya tersebut. لو كان شعر الأهداب يطول كما يطول شعر الرأس ويصبح طويلا ويغطي على عينيك، وإذا تريد أن ترى تحتاج أن ترفع الشعر حتى ترى، كم سيكون ذلك متعبا ومرهقا للإنسان ومشوشا لحياته. Beliau menyampaikan kalau bulu mata ini panjang seperti halnya rambut, maka bagaimana orang itu akan berada dalam kepayahan, berada di dalam kecapean, sedikit demi sedikit merapihkan, dikit-dikit ngerapih, motong lagi. Nah itu akan membuat manusia itu jengkel dengan dirinya sendiri karena hanya sekedar bulu mata, tapi itu adalah Allah Subhanahu wa taala sudah mengkira-kirakan dengan batasan-batasan tersebut. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لا يخلق غير الله نقيرا ولا قطميرا. الخلق خلقه والتدبير تدبيره والصنع صنعه، فله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. المهم أن نعمل عقولنا ونتفكر فيما خلق الله عز وجل وبرأ وذرأ، فإن ذلك سيهدينا إلى الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا الإتقان والإحكام وحسن الصنع والتقويم، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Maka beliau melanjutkan bahwasanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah, maka tunjukkan kepadaku ciptaan-ciptaan mana lagi yang lebih sempurna daripada ciptaan Allah, mana ciptaan-ciptaan orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang bisa menandingi ciptaan Allah ini. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sesuatu dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di bumi ini baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga semuanya. Maka hal yang patut kita syukuri dan juga kita laksanakan sebagai mukmin adalah kita banyak-banyak tafakur atau berta'ammul kepada ciptaan-ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wal ardi في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Beliau menyampaikan bahwasanya الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Beliau menukil dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di bumi ini, di langit, di bumi dan juga pergantian malam dan hari, siang ke malam, itu adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang terus ta'ammul, yang dia ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan santai. Dia ini melanggengkan atau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يجعلنا من أهل طاعته وقربه، ونسأله جل جلاله أن يبارك لنا فيما بقي من أعمالنا وأن يرزقنا حسن القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. Beliau mengakhiri muhadarah beliau dengan doa Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita orang-orang yang istiqomah, jadikan kita orang-orang yang ahli iman, jadikan kita orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang baik dalam ucapan dan juga amal. Terakhir beliau bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, wal afu minkum. والشكر لأخي الكريم الشيخ بو يحيى على هذه الاستضافة
وكذا الشكر للأخ الكريم حيدر على هذه الترجمة، والشكر لكم أنتم أيها الحاضرون على هذا الأدب والاستماع. Dan juga tidak lupa beliau juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru mulia kita Abu Yahya yang sudah menjamu beliau dengan baik, yang sudah mengizinkan beliau untuk bertemu kita semuanya, dan juga beliau berterima kasih kepada semua yang hadir di sini karena sudah mau untuk menyimak perkataan-perkataan beliau. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, terima kasih kami aturkan kepada Syekh Dr. Saif Ali Al-Asri. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya kepada Syekh. Dari jamaah laki-laki satu dan dari jamaah perempuan satu dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah laki-laki terlebih dahulu, silahkan. Dari jamaah laki-laki, barangkali ada yang mau bertanya? Mungkin kita alihkan ke jamaah perempuan, barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya mau bertanya, ada rahasia apakah, ada keajaiban apakah di balik rambut ubannya manusia? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alatun bahasa wahid جميل. يقول صاحب البردة: لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية وجاءكم النذير، قالوا النذير هو الشيب، النذير هو الشيب. فهذا البياض للشعر هو علامة على تغير الحال وانتقالها من حال إلى حال، فالعاقل يستفيد من ذلك ويجدد علاقته بالله تبارك وتعالى ويستثمر هذه المرحلة لمزيد من النشاط ومزيد من الطاعة وفعل الخيرات، ويتقرب إلى المولى الكريم تبارك وتعالى. فهذه علامة من علامات النضج. الشيب علامة من علامات النضج، علامة من علامات الاكتمال، ونرجو الله أيضا أن يكون علامة من علامات بياض القلب وعلامة من علامات استقامة الحال، إنه ربنا الجواد الكريم. Kepada yang bertanya tadi, beliau menjawab bahasanya Allah Subhanahu wa taala memang menyimpan rahasia dan juga ajaib atau sesuatu yang disimpan di uban tersebut. Berkata Shahibul Burdah, "Lau kuntu a'lamu anni ma uwaggiruhu katamtu badali minhu katamtu sirran badali minhu bil katami." Katamtu sirran badali minhu bil katami. Kalau saja aku tahu, katanya Shahibul Burdah, aku tidak dihormati, aku akan menyimpan satu rahasia badali yang tampak kepadaku dengan sebaik-baik menyimpannya itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faja'akumun nadhir." Telah datang kepadamu an-nadhir, pengingat. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya termasuk pengingat ini adalah uban yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini. Dengan uban
Allah Subhanahu wa taala jadikan itu termasuk pengingat untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita untuk memotivasi kita juga di dalam beramal, untuk mengingatkan kita bahwasanya waktu atau kita telah sudah menua. Juga mengingat uban ini, beliau menyampaikan juga bahwasanya uban adalah alamatun nujub, tanda bahwasanya seseorang dianggap matang dengan ubannya, dan juga dianggap berwibawa, dan juga dianggap bahwasanya dia sudah memiliki keadaan yang sempurna, yang memiliki prinsip yang sudah sempurna. Jadi sudah pemikirannya sudah tidak seperti anak muda lagi yang kadang ini kadang itu. Baik, syukran jazilan ala ijabatihi Sayyidi. Kemudian kembali kami persilahkan kepada jamaah bapak-bapak untuk bertanya. Yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan, saya izin bertanya, ada titipan pertanyaan dari kawan kami. Apakah benar, mohon maaf ini majelis mulia, jikalau seseorang melakukan masturbasi atau onani, itu ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Lalu bagaimana taubat dari perbuatan tersebut agar ibadahnya diterima kembali? Syukran Syekh. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal sahih khabar li yaqul anna al-istimna wa yusabbib adam qabul al-amal khilal 40 yawma. Hadha huwa yaqul kaifa taubatuhu an dhalik wa tawjihukum fi dhalik. أولا فيما يتعلق بكونه أي الاستمناء مانعا من قبول العمل 40 يوما، هذا ليس صحيحا ولا ثابتا، ليس صحيحا ولا ثابتا. والاستمناء ممنوع لأنه إخراج لهذا الماء بغير الطريقة التي أذن الله عز وجل بها، فالطريقة التي أذن الله عز وجل بها معروفة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يجوز الإنسان أن يفعل ذلك إلا عند الضرورة، وإلا فالأصل أنه لا يجوز. فإذن المسألة الأولى وهي هل يبطل العمل 40 يوما أو لا؟ لا يبطل العمل ولا يمنع من قبوله. الأمر الثاني حكمه أنه لا يجوز. الأمر الثالث النصيحة لمن يفعل ذلك، النصيحة لمن يفعل ذلك أن يمتنع عن ذلك ويشغل نفسه وتفكيره بالأمور النافعة ويتزوج ليصون نفسه عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وحث الإسلام على الزواج صيانة للإنسان رجلا أو امرأة عن الوقوع فيما لا يحبه الله ولا يرضاه، فالزواج طريق مشروع. Beliau menyampaikan bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ini ada 3 jawaban. Yang pertama adalah adapun khabar ataupun berita yang menyampaikan bahwasanya orang yang mohon maaf onani atau masturbasi itu amalnya tidak diterima secara selama 40 tahun, beliau sampaikan tidak bisa dikatakan berita itu benar dan tidak bisa juga dikatakan berita itu bohong. Adapun untuk hukum mengeluarkan hukum onani atau mengeluarkan mani di sesuatu yang
tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beliau sampaikan tidak boleh, haram dan berdosa. Tidak boleh mengeluarkan mani karena tidak boleh onani karena onani itu, mohon maaf ini majelis mulia, adalah jalan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum fi furujihim hafizun, li furujihim hafizun, dan mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada keluarga mereka, yaitu pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aimanuhum, atau yang mereka miliki dari hamba sahaya. Fa innahum ghairu malumin, karena yang demikian itu adalah tindakan yang tidak tercela, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua jalan itu. Maka di selain dua ini, itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diizinkan. Maksudnya hukumnya adalah haram, kecuali kata beliau dalam keadaan darurat yang ada kaidah-kaidah tersendiri di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah nasihat bagi orang-orang yang masih melakukannya, atau ini titipan pertanyaan bagi yang bertanya, agar kata beliau menyibukkan dirinya itu dari sesuatu yang manfaat, menyibukkan dirinya untuk sesuatu yang bermanfaat baginya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpuasa, ataupun menikah kata beliau, karena menikah adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Islam pun sangat memudahkan di dalam urusan ini, sangat menghimbau para orang-orang yang sudah di batasan hajat untuk menikah agar segera menikah, seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda atau wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa yang sudah memiliki keinginan zahir dan memiliki hajat dan juga memiliki ongkos untuk persiapan untuk menikah, hendaknya dia segera menikah, karena dengan menikah itu bisa menjaga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukran jazilan Sayyidi atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari jamaah ibu-ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kem halik sail. Anapi kalam toyib anas baden insyaallah maratani anapi ruh hadapi umroh basim sim walad kullu hada sawa-sawa alhin anapi mujud jawal ana sawi surah miskila ulam mapi badan anak piru maratani anak umroh badan zepi mujud hada surah mapi miskila anak sawi surah. Syukran kasiran masalama. نعم. أخذ الصورة في العمرة أو في الحج لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون المقصود بهذه الصورة أن يرائي الإنسان بعمله وأن يشهر طاعته وأن يقول للناس أنا فعلت كذا وفعلت كذا. هذا ممنوع لا يجوز، وهو من الرياء المحرم شرعا. وأما أخذ الصورة من أجل الذكرى ومن أجل أن يشجع غيره على الذهاب ومن أجل أن يري أبناءه وبناته وزوجته وأصدقاءه حتى يشجعهم على الخير، فهذا جائز وليس فيه إشكال. فخذي الصورة مرة ومرتين و20 ولا مشكلة في ذلك إن شاء الله. Beliau menyampaikan bahwasanya pertanyaan ibu yang tadi, katanya bagaimana hukum mengambil gambar ketika orang umroh, apakah itu termasuk daripada pamer ataupun yang lainnya. Nah, beliau bertanya tentang hal yang demikian, begitu Bu ya. Dan beliau Syekh menjawab bahwasanya mengambil gambar di beberapa tempat kebaikan atau di keadaan-keadaan
yang baik ada dua tipe atau ada dua model. Yang pertama, orang itu mengambil gambar untuk dipamerkan kepada orang-orang yang lainnya, untuk dia ini berbangga-bangga bahwasanya saya sudah pergi umroh, saya sudah ke Mekah, saya sudah ini itu. Maka ini mengambil gambarnya itu jika niatnya seperti ini akan dosa. Dosanya dari segi apa? Dari segi dia itu telah riya atau membanggakan amalnya, menyombongkan amalnya kepada orang-orang yang lainnya. Pamer kebaikan kepada orang yang lainnya tidak boleh, kata beliau. Yang kedua, tujuan daripada mengambil gambar itu untuk kenang-kenangan, untuk disimpan, untuk dilihatkan kepada keluarganya, ke kerabatnya, sehingga niatnya apa? Untuk menyemangati mereka-mereka agar ada niat kebaikan dan ingin ikut umroh seperti itu. Maka kalau niatnya untuk kebaikan, jadi kembali masalahnya kembali kepada niat. Jika niatnya untuk pamer tidak boleh dan muharram menurut syariat. Jika niatnya itu untuk menyimpan kenang-kenangan atau memotivasi yang lain dalam kebaikan, maka itu sesuatu yang dibolehkan secara mutlak, tidak ada khilaf di dalamnya, tidak ada perbedaan di dalamnya. Maka boleh jika di tipe yang kedua ini, kata Syekh, mau foto 1 kali, mau foto 2 kali, 20 kali pun boleh, kata beliau.